Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Marsur Rusjandi dengan NIM 2023-11301 dari jurusan S1 Teknik Elektro. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas akhir praktikum microcontroller modul 2, di mana video lebih lengkapnya seperti berikut ini. Stay tune. Jadi alat dan bahan yang digunakan, pertama ada 3 buah resistor sebesar 220 volt, kemudian 2 buah LED berwarna merah dan berwarna hijau, kemudian 1 buah sensor ultrasonik yang dimana sensor ini bisa mendeteksi jarak. Ada beberapa buah jumper. Di sini kita gunakan jumper male to male dan juga jumper male to female. Di sini juga kita menggunakan buzzer aktif, teman-teman, yang nantinya akan mengeluarkan bunyi sesuai dengan codingan yang kita inginkan. Kita menggunakan papan breadboard untuk menghubungkan antara komponen yang kita ingin buat dengan Arduino Uno-nya. Jadi tidak perlu menggunakan solder lagi. Dan pastinya kita menggunakan Arduino Uno yang di dalamnya sudah dilengkapi dengan microcontroller. Dan di sini kita menggunakan kabel USB untuk menghubungkan antara Arduino Uno dengan laptop kita agar bisa mengakses Arduino IDE nantinya. Oke teman-teman, pertama kita akan memasang 3 buah resistornya, yaitu untuk LED dan juga satunya lagi untuk buzzernya, dimana penggunaan resistor ini agar LED atau buzzernya tidak cepat rusak, teman-teman. Jadi pasangnya satu kakinya di bagian negatif atas dan satu kakinya di bagian tengah di sini, dan titiknya dipasang sesuai, teman-teman. Nah, semua resistornya udah terpasang ketiga-tiganya. Selanjutnya kita akan memasang LED dan juga buzzernya, teman-teman. Nah, jadi untuk LED bagian anoda atau yang panjang dipasang di sebelah samping resistornya, sedangkan yang katodanya atau yang pendek dipasang pas di bawah resistornya. Karena di bagian tengah ini, di bagian breadboard tengah harusnya mengalir saling terhubung vertikal, teman-teman, dari atas ke bawah. Sedangkan yang atas ini, yang atas dan bawah ini itu terhubungnya secara horizontal atau dari kiri ke kanan. Jadi ini dipasang di bawah resistor karena dia saling terhubung. Pasang juga yang hijau sama anoda di bawah resistor dan buzzer. Buzzer untuk yang pendeknya ini dipasang di sini. Nah, sedangkan yang panjangnya di tengah-tengah ini, teman-teman. Oke teman-teman, kemudian kita sediakan 4 buah jumper male to male, mana kita akan menghubungkan antara breadboard ke Arduino-nya, dimana kita akan hubungkan di bagian anoda LED kita pasang yang sejalur karena dia vertikal, begitupun dengan yang LED kuning, dan kita sesuaikan di bagian panjang buzzer, nah di sejalur juga, dan satu lagi di bawah ini, bawah resistor satu yang nantinya akan dihubungkan ke ground di Arduino Uno. Nah, kemudian kita siapkan Arduino Uno-nya, kita akan menghubungkan jumper-jumper tadi. Jumper LED merah kita akan hubungkan ke pin 6. Kemudian LED kuning kita hubungkan ke pin 5. Untuk buzzer yang di kaki panjangnya ini kita hubungkan ke pin 7. Dan untuk buzzer di bagian resistornya kita hubungkan ke ground sini, teman-teman. Nah, di ground.
Oke. Kemudian kita akan menghubungkan sensornya teman-teman. Pertama, kita gunakan kabel male to female, karena di sini ada seperti jumper male, jadi kita gunakan jumper female ini untuk menghubungkannya ke empat-empatnya teman-teman. Teman-teman, keempat jumper female-nya udah terhubung ke sensor ultrasoniknya. Di sini terdapat tulisan TCC, trik, echo, dan ground. Nah, untuk VCC sendiri kita hubungkan ke tegangan 5 volt pada Arduino Uno-nya. 5 volt nah di sini. Kemudian untuk yang groundnya ini teman-teman kita hubungkan ke negatif yang ada di breadboard teman-teman. Ini. Jadi di sini ada plus, ada minus, jadi yang minusnya teman-teman. Nah, kemudian untuk yang biru kita pasang ke pin 8, dan yang warna merah kita pasang ke Arduino di pin 9. Oke, ini teman-teman. Nah, kemudian teman-teman, ini tadi kita juga bisa menambahkan antara resistor-resistor ini. Kita pasangkan satu jumper, kemudian kita hubungkan ke ground satunya lagi yang ada di Arduino ini. Nah, itu teman-teman. Dan terakhir ini ada kabel USB, kita hubungkan ke Arduino Uno agar bisa dihubungkan nanti ke PC atau laptop yang ingin kita gunakan. Seperti itu. Oke teman-teman, inilah rangkaian modul 2 praktikum microcontroller yang sudah saya bikin, yaitu rangkaian tugas akhirnya, dimana tugas akhir yang diberikan adalah di sensor ultrasonik ini, jika ada jarak di bawah 7 cm yang menghalanginya, maka lampu merah akan menyala dan buzzer akan berbunyi. Dan jika diberikan seperti ini atau jarak yang di sensor itu lebih dari 7 cm, maka lampu hijau akan menyala dan buzzer akan mati. Nah, untuk menghidupkannya atau melihatnya gimana? Perhatikan dulu, pertama codingannya sudah tersedia di sini yang sesuai dengan rangkaian yang telah kita bikin, dan di sini itu ada tulisan not connection, artinya kita harus menghubungkan dulu port yang terhubung ke Arduino Uno ke USB di laptop kita. Nah, di sini udah terhubung dan lampu hijau menyala, karena sebelumnya saya sudah menguploadnya terlebih dahulu. Nah, lampu hijau menyala kenapa? Karena di sini ada sensor ultrasoniknya mendeteksi di atas 7 cm. Otomatis lampu hijau akan menyala dan buzzer akan mati. Coba kita lihat di Arduino IDE di monitornya. Nah, di sini terlihat bahwa sensor mendeteksi jaraknya di atas 7 cm, dan pada saat saya memberikan jarak di bawah 7 cm, maka lampu merah akan menyala dan buzzer akan berbunyi seperti ini. Dan jika kita lihat di monitor hasil tadi, nah di sini ada jarak yang di bawah 7 cm, makanya tadi lampu merahnya menyala dan buzzernya aktif. Jadi udah sesuai tugas akhir dengan rangkaian yang telah saya bikin. Dan ini lampu hijau kembali dan buzzer mati karena jaraknya udah di atas 7 cm kembali. Jadi begitu cara kerja dari rangkaian tugas akhir modul 2 ini. Terima kasih. Oke teman-teman, untuk sekarang saya akan menjelaskan terkait codingan yang ada di dalam Arduino IDE yang digunakan untuk menjalankan tugas
akhir modul 2 yang telah saya jelaskan sebelumnya. Oke, dimana di awal ini ada beberapa pin. Ada pin-pin yang digunakan pada codingan ini, pada rangkaian ini, seperti trik pin pada sensor di pin 8, echo pin pada sensor di pin 9, dan lain sebagainya. Kemudian di bawah ada yang namanya pengaturan dari sini. Nah, ini tuh pengaturan sistem. Contohnya pada threshold CM7 itu artinya jarak batas adalah 7 cm, mana kalau objek lebih dekat dari 7 cm maka dianggap bahaya. Kemudian pada sampel con 3 ini itu pembacaan jarak diambil beberapa kali dan didata supaya lebih stabil jumlah sampelnya. Kemudian di bawah ada fungsi setup ini. Nah, fungsi setup ini adalah fungsi yang dijalankan pertama kali di awal. Ini untuk mengatur pin sebagai input atau output dan menyalakan komunikasi serial untuk menampilkan data jarak ke serial monitor. Makanya ada serial Beijing 1600. Kemudian di bawahnya ada yang namanya fungsi ukur jarak sensor rata-rata beberapa sampel. Nih. Hingga ke dari sini ke sini. Oke, bentar. Ke sini. Nah, di codingan ini tuh isinya memiliki fungsi pertama untuk kirim pulsa trigger ke sensor. Yang kedua, fungsinya itu untuk mengukur waktu pantulan atau pakai pulse in. Nah, kemudian ada hitung jarak sama dengan waktu dikali 0,0343 dibagi 2. Yang keempat, fungsinya itu untuk membaca secara valid dengan diratakan hasil lebih halus. Kelima itu kalau tidak ada pantulan maka akan dikembalikan -1, artinya error. Itu. Jadi yang di bagian sini tuh fungsinya itu fungsi sensor. Jadi dia yang mengatur sensor, yaitu yang digunakan sensor ultrasonik. Kemudian di bawah ada yang namanya void loop sampai ke bawah. Nah, void loop ini adalah codingan yang akan dinyalakan terus-menerus dan akan berfungsi secara terus-menerus jika bunyinya dihidupkan dan akan mati jika perangkatnya dimatikan. Dimana pada codingan tersebut, jika sensor tidak membaca apa-apa, maka LED hijau akan on atau standby, dan LED merah atau buzzernya akan mati. Dan jika objek terdeteksi, maka jarak kurang dari 7 cm, LED merah on dan buzzer on atau peringatan bahaya. Sedangkan jarak lebih besar atau sama dengan 7 cm, maka LED hijau on atau aman, serta buzzer juga akan off. Gitu teman-teman, penjelasan codingan dari rangkaian tugas akhir modul 2 ini. Terima kasih teman-teman. Mungkin sekalian saya tutup untuk video kali ini sampai di sini saja. Lebih kurang saya mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.